merencanakan untuk implementasi nih, mungkin ISO 14001 ya, ISO 9001 ataupun ISO 45001 ya, nanti boleh konsultasi atau pendampingan dengan Safex ya Bapak Ibu ya. Gitu. Dan juga selain dari ISO, kami juga dapat mendampingi untuk SMK 3 Bapak Ibu. Oke, dan Safex ini tidak hanya menyediakan atau mendampingi untuk perusahaan di industri tertentu, Bapak Ibu. Jadi kami dapat mendampingi untuk di segala bidang industri ya, baik dari energi, lalu manufaktur, services, konstruksi, dan juga lain-lainnya. Baik, mungkin itu perkenalan singkat dari Safex, Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau mungkin Bapak Ibu ada kebutuhan lebih lanjut ya, yang bisa Safex bantu, nanti boleh kontak melalui kontaknya Safex gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu mungkin izin untuk memperkenalkan narasumber kami yang luar biasa pada hari ini, yaitu dengan Bapak Floren Wahyu Purwanto. Nah, selaku konsultan dari PT Safex Indonesia yang telah lama juga ya berkecimpung di dunia QHSE, baik sebagai praktisi hingga menjadi konsultan dalam mendampingi tata kelola dan juga kepatuhan akan QHSE di berbagai industri. Baik, selamat pagi Bapak Floren. Apa kabar Bapak? Selamat pagi, Mbak Frida. Kabar baik. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum kita memasuki ke pemaparan materi yang nantinya akan disampaikan sampai dengan jam 12 siang ini ya Bapak Ibu. Jadi mohon izin untuk kita dokumentasikan terlebih dahulu. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin boleh dibantu untuk on cam dulu ya Bapak Ibu ya. Nyalakan dulu kameranya dan mungkin juga boleh dibantu untuk memakai virtual background yang telah kami sediakan sebelumnya Bapak Ibu. Oke. Oke, kita tunggu rekan-rekan yang lain ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin sebagian besar sudah on cam ya Bapak Ibu ya. Ya, nih kamera backgroundnya mana sih ini? Mungkin boleh langsung saja ya dalam hitungan ketiga, nanti boleh dibantu untuk senyuman terbaiknya Bapak Ibu ya. Oke, kita ambil fotonya dalam hitungan ketiga. Baik, satu, dua, dan juga tiga. Oke, mungkin satu kali lagi ya Bapak Ibu ya. Satu kali lagi mungkin boleh untuk gaya bebasnya Bapak Ibu ya. Oke, dalam hitungan ketiga Bapak Ibu. Satu, dua, dan tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, mungkin kami ingatkan kembali Bapak Ibu terkait dengan absen, karena kegunaan absen ini nanti akan dijadikan untuk e-sertifikat ya Bapak Ibu ya, yang akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu semua. Jadi dimohon untuk dapat mengisi absensi dengan nama lengkap ya, untuk nanti dijadikan sertifikat dan juga disertakan dengan menuliskan email aktif untuk nantinya kami dapat mengirimkan e-sertifikatnya kepada Bapak Ibu sekalian ya. Oke, boleh dibantu untuk absennya Bapak Ibu untuk yang belum absen. Baik, lalu izin Bapak Ibu untuk webinar kita kali ini, izin untuk dari Safex dapat merecord ya Bapak Ibu ya, untuk nantinya akan kami share melalui kanal YouTube kami, dan juga untuk link recordnya nanti akan kami sertakan atau kami bagikan kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp group di webinar ya. Gitu, izin Bapak Ibu ya. Baik, dan kami informasikan kembali bahwa nantinya untuk sesi tanya jawab bisa disampaikan di akhir materi. Setelah pemaparan materi, nanti baru kita sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu ya. Oke, mungkin langsung saja untuk dapat mempersingkat waktu untuk kita mendengarkan ya untuk materi yang akan disampaikan oleh Bapak Floren Wahyu Purwanto. Baik, langsung saja untuk materinya kepada Bapak Floren Wahyu, waktu dan layar kami persilahkan.
Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Frida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian ya. Perkenalkan saya dengan Floren dari PT SafeX Solusi Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan mungkin sedikit mengajak Bapak Ibu untuk diskusi ya terkait dengan bagaimana perkembangan dari sistem manajemen lingkungan ya. Seperti yang mungkin sama-sama kita juga tahu Bapak Ibu terkait dengan sistem manajemen lingkungan ini akan ada upgrade ya yang direncanakan akan muncul di tahun depan. Jadi sudah 11 tahun sistem manajemen lingkungan kita tidak ada perubahan yang awalnya di tahun 2015 ya terakhir kali, ISO baru. kemudian upgrade menuju ke tahun 2026. Nah, ini mungkin juga jadi hal yang kita bisa sama-sama lihat ya Bapak Ibu sekalian perubahannya ada di mana, lalu kemudian kira-kira nanti di tahun depan apa yang kita harus lakukan, action apa yang kita harus jalankan, dan lain sebagainya. Nah, memang secara resmi standarnya belum dirilis, Bapak Ibu, tapi kita sudah mendapatkan final draftnya ya. Itu juga yang kemudian nanti bisa jadi bahan juga untuk kemudian dilihat lebih lanjut ya, bagaimana terkait dengan implementasi mengenai sistem manajemen lingkungan untuk kedepannya. Jadi yang awalnya saya juga yakin Bapak Ibu di sini kalau dari data-data yang masuk ya sempat diinformasikan juga dengan rekan-rekan tim yang terlibat dalam acara ini, ada yang kemudian juga sebagai penanggung jawab di perusahaan terkait dengan lingkungan, ada yang juga sebagai tim implementasi ISO gitu ya, ada juga yang mungkin baru mau mengenal terkait dengan ISO ini, ya ini mungkin sarana untuk kita juga kembali merefresh. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan banyak membahas mengenai ISO dan dasarnya Bapak Ibu sekalian ya, tapi akan lebih banyak mengenai bagaimana kita menavigate Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa menavigate atau mempersiapkan terkait dengan transisi untuk sistem manajemen lingkungan. Karena ya transisi ini menjadi hal yang juga penting ketika saat ini Bapak Ibu punyanya ISO 14001 2015. Nah, ini kan kita pasti bertanya-tanya gitu ya, mau kita kemana ini ISO 14001 2015 yang kita punya gitu kan. Apalagi kalau misalnya planning untuk punya ISO 14001-nya mungkin tahun depan gitu ya. Nah, itu kita gimana? Apakah kita mau langsung yang 2026 atau mau langsung yang 2015 atau seperti apa? Atau mungkin yang sekarang lagi in proses untuk mendapatkan sertifikasi atau juga kemudian misalnya katakanlah kemarin ya di tahun lalu misalnya sudah dapat yang 2015, apa nih kira-kira yang akan menjadi rencana ke depannya terkait kita mempersiapkan untuk ISO 14001 tahun 2026 ya. Jadi memang secara konsep ini adalah atau secara definisi, secara standar ini adalah sistem manajemen lingkungan, fokusnya ya masih ke lingkungan ya, tidak ada perubahan terkait dengan hal itu. Namun memang ada beberapa upgrade ya. Jadi dengan adanya perubahan dari ISO 14001 2015 menuju ke ISO 14001 2026 itu paling tidak ada beberapa hal yang kemudian menjadi key objektif gitu ya atau mungkin juga menjadi target atau menjadi sarana untuk peningkatan ke depannya. Jadi memang tidak hanya fokus kepada aspek terkait dengan compliance Bapak Ibu atau bagaimana kita bisa menyesuaikan ya dengan standar yang saat ini ada, tapi juga berikutnya ISO 14001 2026 lebih fokus kepada bagaimana organisasi punya komitmen lanjut ya terkait dengan yang pertama. Jadi apa yang berubah secara prinsip atau secara garis besar secara umum dari ISO 14001 yang lama kemudian ke versi tahun 2026. Yang pertama adalah ISO 14001 2026 akan fokus lebih kepada aspek terkait dengan climate change ya. Jadi bagaimana kita bisa mengadop kondisi terkait dengan perubahan iklim ya. Kemudian kita coba emphasize hal tersebut di dalam aktivitas pada organisasi. Kalau yang sebelumnya itu kan kita lebih fokus kepada bagaimana kita melakukan pengurangan terkait dengan dampak lingkungan ya. Jadi fokus terhadap pencegahan pencemaran seperti apa itu sudah mulai terrefleks pada tahun 2004 ya versi sebelumnya. Kemudian di tahun 2015 mulai muncul environmental protection. Bagaimana kita kemudian tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tidak hanya mencegah pencemaran, tapi juga fokusnya adalah bagaimana kita melindungi,
ya, melakukan perlindungan lingkungan di area kerja kita, di area sekitar kita gitu ya. Nah, ini ada tambahan lagi fokusnya untuk tahun 2026 adalah bagaimana kita bisa mengemphasize, menganalisa, kemudian juga menginternalisasi prinsip-prinsip yang kita bisa lakukan untuk kita mempersiapkan organisasi dalam perubahan iklim. Ya, nah risiko perubahan iklim kan juga banyak ya kalau kita lihat ya dengan kondisi global warming, kemudian juga kondisi lingkungan sekarang ya, yang mana cuaca juga tidak menentu, terkait dengan iklim juga banyak terdampak dari aktivitas-aktivitas pencemaran yang terjadi cukup lama dan lain sebagainya, sehingga ya ada banyak ya yang terdampak, misal ya kondisi banjir ya. Kondisi banjir itu kan juga bentuk bagaimana climate juga berpengaruh sedikit banyak terkait dengan kondisi lingkungan dan juga banjir yang muncul. Atau misalnya cuaca panas yang ekstrim gitu ya, di beberapa belahan dunia juga seringkali terjadi lonjakan suhu yang kemudian cukup ekstrim sampai bisa mengganggu aktivitas ya. Atau kemudian juga perubahan suhu yang kemudian juga merupakan dampak dari climate change juga. Di pagi misalnya bisa dalam kondisi yang hujan, siang dalam kondisi yang panas gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga tentunya akan berdampak kemana gitu ya. Kalau kita berhubungan dengan aspek supply chain, itu juga akan kena dampaknya ya. Misalnya kita juga berhubungan dengan bahan baku, berhubungan dengan bahan untuk yang kita persiapkan terkait dengan produksi gitu. Bisa jadi juga climate akan berdampak ke supply chain activity-nya, ke rantai pasoknya, berdampak juga berikutnya kepada bagaimana penyediaan hal-hal tersebut di organisasi gitu, terutama ya aktivitas planning, kemudian production dan lain sebagainya. Ya, nah itu juga nanti ke depannya akan banyak ya, misalnya regulasi-regulasi, standar-standar terkait dengan iklim juga yang kemudian juga akan berkembang. Nah, ini yang kemudian nanti dimunculkan ya terkait dengan bagaimana climate change ini juga berdampak. Sebenarnya di tahun 2024 kalau masih ingat semua standar sistem manajemen itu ada amandemen ya, amandemen 1 di sana terkait dengan memasukkan aspek climate change. Jadi sebenarnya bukan hal baru, sudah ada teaser-teaser sebelumnya yang dimasukkan gitu ya di dalam pasal mengenai konteks organisasi di pasal 4. Tapi sekarang semakin kembali dikuatkan Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan bagaimana kita menekankan terkait dengan hal ini. Nah, jadinya dampaknya kemana? Untuk poin yang pertama gitu ya. Untuk poin yang pertama, nanti secara umum ya akan berdampak juga ke konteks organisasi. Kemudian bagaimana kita bisa melihat risk and opportunity gitu ya. Karena kan juga terkait dengan risk and opportunity itu adalah bagian yang berkaitan dengan pasal 4 untuk konteks organisasi gitu ya. Di pasal 4-nya ada konteks organisasi, turun ke pasal 6 ada risk and opportunity. Nah, itu dua hal yang akan saling berkaitan. Ketika kita bilang aspek climate itu juga berpengaruh terhadap organisasi, mungkin bisa menjadi bagian dari opportunity, mungkin jadi bagian dari weakness, sehingga masuk ke dalam isu internal dan juga isu eksternal, maka dia akan turun dalam bentuk apakah dia menjadi sebuah risk, apakah dia menjadi sebuah opportunity. Nah, itu yang kemudian akan perlu di-emphasize ya terkait dengan hal ini gitu. Bagaimana climate change juga akan punya dampak terkait dengan hal tersebut. Ya. Nah, lalu karena juga di sini kita bicara risiko terkait dengan climate, maka bisa jadi juga akan ada peristiwa-peristiwa yang kemudian juga tidak bisa kita hindari mungkin. Atau mungkin juga peristiwa-peristiwa yang sifatnya berhubungan dengan bencana, disaster ya dan lain sebagainya gitu. Misalnya tadi kondisi cuaca ekstrim, kondisi banjir gitu ya. Nah, hal ini yang kemudian juga bisa erat kaitannya berhubungan juga dengan konteks yang ada pada BCM gitu ya. Kita kenal misalnya ada Business Continuity Management System di-handle di dalam ISO 22301. Nah, nantinya kaitannya akan bisa juga berkorelasi dengan bagaimana implementasi dari BCM. Jadi ketika perusahaan katakanlah sudah implement ISO 22301, kemudian sudah implement juga ISO 14001. Nah, nanti korelasinya akan bisa saling menguatkan ya. Apa yang kita lakukan di lingkungan di ISO 14001 2026 nantinya juga akan memudahkan ya terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan konteks yang muncul pada Business Continuity Management System ISO 22301. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan life cycle. Nah, ini untuk life cycle ini dia akan banyak ditekankan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Sehingga dari sini tidak hanya aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi secara umum, tapi juga sifatnya ya circular economy gitu ya. Dari end to end-nya, dari awal sampai akhir gitu ya. Itu juga kemudian akan melihat bagaimana aspek terkait dengan
life cycle-nya diperhatikan dan juga diterapkan. Jadi mulai dari bahan bakunya, produksinya, kemudian juga aktivitas distribusinya seperti apa gitu ya. Bahkan sampai ke tidak hanya sampai ke end of life-nya bagaimana, tapi juga melihat daur ulangnya gitu ya. Misal kemasan setelah nanti sampai, kalau kita bicara mengenai produk gitu ya, setelah nanti sampai misalnya kepada pelanggan, nah kemasannya bagaimana nih gitu ya, treatmentnya. Apakah nanti bisa ada upaya life cycle juga yang berhubungan dengan aktivitas distribusinya, atau yang berhubungan dengan aktivitas yang terkait dengan misalnya end of life-nya seperti apa gitu ya, atau kemudian nanti pasca aktivitasnya di deliver seperti apa gitu. Atau kemudian juga nanti bisa balik lagi gitu ya menjadi sebuah siklus yang balik lagi misalnya kepada pihak yang kemudian juga membuat produk dan lain-lain gitu. Jadi fokus penempatan terkait dengan life cycle ini juga akan semakin banyak. Jadinya fokusnya nanti akan banyak misalnya ke improve-nya lebih ke arah eco design gitu ya. Kemudian bagaimana misalnya ada upaya-upaya recycle, ada upaya-upaya reuse gitu ya. Itu juga nanti akan lebih banyak dilihat ya terkait dengan hal ini muncul pada pasal-pasal berikutnya. Nah, jadi ya kita nggak cuma bicara mengenai protection environmental gitu ya, atau melindungi lingkungan, atau mencegah limbah, mencegah pencemaran, enggak. Tapi juga melihat kondisi sekitar gitu ya, bahwasanya kita tidak melulu ngomongin limbah ya, tapi sifat yang lainnya dari climate juga berdampak gitu. Kemudian juga dari aktivitas life cycle juga kemudian juga punya dampak. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan visibility untuk aspek supply chain ya. Ini yang berhubungan juga dengan misalnya kegiatan outsourcing, kemudian juga kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana kita melakukan pemilihan supplier, pemilihan vendor gitu ya. Ini mungkin Bapak Ibu sering mengenal ya, kalau yang dari perusahaannya sudah implementasi ESG misalnya, di ESG kita sering mengenal istilah namanya sustainable procurement gitu ya, misalnya gitu ya. Ada green procurement, ada sustainable procurement. Nah, itu akan sangat terbantu dengan implementasi dari ISO 14001 2026 berikutnya. Ya, jadi ini sejalan dengan aktivitas ESG. Kemudian kalau di ESG itu kan juga ada aspek bagaimana kita melakukan due diligence juga seperti apa gitu ya. Itu akan sangat membantu dengan lebih visible implementasi dari aspek lingkungan ini masuk sampai ke level supply chain ya. Jadi dampak lingkungannya nanti akan semakin dilihatnya tidak hanya bagaimana perusahaan beroperasi, tapi ketika perusahaan juga mendesain untuk kemudian mengajak pihak dari vendor, pihak dari kontraktor gitu ya, terlibat dalam implementasi terkait dengan sistem manajemen lingkungan. Jadi kontrolnya nanti akan lebih banyak gitu ya terkait dengan hal ini ya, memastikan bahwasannya aspek terkait dengan procurement ini juga melibatkan lingkungan dan secara berkala juga kemudian dikelola dengan baik. Jadi sebenarnya sudah muncul juga hal seperti ini di dalam ISO 14001 2015, muncul di pasal 8.1 terkait dengan hal ini, tapi poin mengenai supply chain-nya diterapkan dan juga ditekankan lagi ya di dalam ISO 2026 terkait dengan yang 14001 ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya adalah ya jadinya kita akan lebih mudah ya terkait dengan integrasi kalau kita mau bicara mengenai sustainability gitu ya. Jadi memang 14001 ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi apa yang dilakukan, apa yang kita kerjakan di 14001 itu nanti akan bisa punya implikasi terhadap bagaimana implementasi dari ESG ya, terkait dengan sustainability report-nya, SR yang diterbitkan gitu ya. Kalau misalnya kita sudah masuk ke ranah sana, itu nanti akan sangat terbantu dengan implementasi dari ISO 14001 tahun 2026. Ya, jadi ini juga akan sangat berhubungan dengan ESG, Sustainability Report, kemudian align juga dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals-nya seperti apa, GRI dan lain sebagainya gitu. Jadi implementasi yang saat ini berjalan akan membuat adanya konsistensi pelaporan yang diterbitkan dengan kemudian nanti implementasi yang berjalan pada organisasi. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi perubahan gitu ya. Kenapa akhirnya menjadi penting, kenapa akhirnya menjadi hal yang krusial untuk kemudian dijadikan sebagai alasan atau reason kenapa hal ini kemudian juga berubah gitu ya menjadi versi yang terbaru yaitu versi tahun 2026. Nah, jadi kita sama-sama tahu Bapak Ibu terkait dengan development dari ISO 14001, pertama kali muncul dia versinya tahun 1996, ini adalah first issue-nya ya. Kemudian juga berubah menjadi second issue di tahun 2020
sorry 2004 gitu ya, yang kemudian juga muncul. Kemudian berikutnya yang third isunya ya, yang nanti upcoming akan muncul gitu ya, itu adalah yang tahun 2026. Jadi sudah ada beberapa perubahan yang muncul ya, dari 96, kemudian 2004, 2015 sampai yang 2026. Kita melihat cukup ada perbedaan signifikan di antara 2004 sama 2015 kemarin ya. Ini adalah awal kita mengenal adanya Annex SL ya, di mana kalau dulu tuh secara struktur masih beda-beda nih antara standar satu dengan standar yang lain gitu. Tapi tahun 2015 mulai diperkenalkan adanya Annex SL gitu ya, artinya sudah mulai ada struktur di sana. Pasalnya juga sudah jelas, struktur terkait dengan kerangkanya juga sudah lebih jelas, sehingga kita pun juga lebih mempermudah ya terkait dengan bagaimana kita mengintegrasikan antara sistem manajemen lingkungan dengan sistem manajemen yang lainnya gitu. Jadi sudah mulai kelihatan lah ya kalau kita lihat terkait dengan perkembangan dari 2004 sampai 2015. Tahun 2026 ya secara struktur tidak ada perubahan Bapak Ibu, jadi sama. Annex SL-nya juga masih sama ya, secara pasal-pasalnya juga sama-sama ada 10. Kemudian dari 10 pasal itu yang dijalankan adalah pasal 4 sampai pasal 10, itu juga masih sama gitu. Jadi 2026 versi yang paling update, kalau kita merefer kepada uh, draft ya, final draft yang sudah dipublikasikan, itu tidak ada perubahan secara struktur. Namun nanti detail klausul-klausul di dalamnya atau yang kita sebut sebagai subklausul itu nanti akan ada beberapa penambahan dan juga beberapa adjustment. Nah, jadi ini juga mudah-mudahan nanti bisa memberikan mungkin awalan atau refresh kembali terkait dengan klausul-klausul dari standarnya, termasuk juga kira-kira poin mana saja yang mengalami perubahan atau adjustment menyesuaikan dengan kondisi di tahun 2026 nantinya. Nah, sehingga tahun depan sesuai plan, mudah-mudahan bisa lancar gitu ya. Kemudian standarnya akan muncul yang terbaru ya. Jadi kemudian kalau kita lihat milestone apa sih yang sudah berjalan ya. Jadi kalau kita lihat transition timeline-nya 2015 ya, ini adalah current standard yang kita punya pada saat ini. Kemudian bulan Juni di tahun lalu itu muncul draft international standard ya. Jadi biasanya memang ISO tidak langsung ketika ada perubahan standar tuh langsung ubah muncul yang baru gitu, enggak. Tapi biasanya ada DIS dulu ya, atau yang kita kenal dengan namanya draft international standard. Nah, ini sudah dirilis pada bulan Juni tahun 2025 Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tahun lalu pertengahan tahun sudah mulai muncul ya draftnya. Jadi kita sudah bisa lihat potensi-potensi perubahannya seperti apa. Nah, kemudian di sana masih memungkinkan adanya perubahan karena masih draft ya. Jadi sifatnya nanti ada masukan, ada feedback dari para ahli, nanti juga dari komite ISO-nya juga masih melihat-lihat ya bagaimana perkembangannya, bagaimana adjustment dan juga penyesuaiannya. Sampai akhirnya muncul yang kita sebut sebagai FDIS ya, atau Final Draft International Standard. Kalau sudah final draft, biasanya sampai standarnya publish itu nggak banyak berubah gitu ya, atau ya kurang lebih sama gitu ya. Jadinya yang muncul di sini untuk yang terkait dengan Final Draft International Standard atau FDIS itu sudah muncul di Q4 2015 ya. Bulan Desember itu sudah mulai muncul di akhir Q4 itu bagaimana kondisi atau detail ya terkait dengan expected perubahannya seperti apa. Nah, jadi itu yang kita sudah mulai lihat dari materi sekarang juga yang saya share ke Bapak Ibu sekalian adalah gambaran mengenai poin-poin yang berpotensi juga untuk berubah sesuai dengan FDIS yang terakhir yang muncul di Quarter 4 tahun 2025 ini. Ya, kemudian standarnya expected publish-nya di 2026 Bapak Ibu sekalian, ini perkiraannya adalah di Q1. Jadi di awal kuartal Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat beberapa prediksi sih menyebutkan Maret ya, Maret 2026 itu akan dirilis standar yang baru. Jadinya kalau kita punyanya 14.001 2015, kita punya yang namanya transition period ya, deadline-nya sampai tahun 2029 Bapak Ibu. Jadi sebuah standar ketika akhirnya diupdate dan kemudian muncul standar yang versi baru, perusahaan diberikan waktu untuk melakukan transisi selama 3 tahun. Ya sampai tahun 2029. Artinya selama 3 tahun itu sertifikatnya ya masih bisa digunakan.
ya, masih bisa digunakan untuk kita misalnya proses tender ya, kalau kebutuhan bisnis misalnya ada tendering proses, ada kemudian juga kita ikut proses pengadaan atau mungkin berkoordinasi dengan misalnya customer atau klien dan lain sebagainya, itu masih bisa digunakan ya, masih bisa dijadikan sebagai pegangan ya sampai di tahun 2029. Jadi kalau sudah menyentuh 2029 maka ISO 14001 versi yang tahun 2015-nya maka kemudian tidak terpakai lagi ya. Jadi harus menggunakan versi standar yang paling baru. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau saat ini punyanya yang 14.001 2015, ya silahkan ya, ini kewenangan kita. Kita punya waktu sampai tahun 2029 untuk kemudian kita bisa update gitu ya, atau kita bisa upgrade ke versi standar yang paling baru. Mau sekarang juga silahkan ya, lalu juga mau besok juga silahkan seperti itu gitu ya. Mau tahun depan kapanpun itu, tapi yang jelas dia kemudian nanti akan punya deadline sampai tenggat waktunya di tahun 2029 ya. Jadi terkait dengan hal ini maka dibutuhkan juga dari Bapak Ibu sekalian ya untuk melihat lagi bagaimana implementasi yang berjalan di perusahaan, kemudian juga mulai diatur lagi ya. Barangkali kalau yang mau jalan 14.001 bisa nunggu nanti gitu ya, tunggu standarnya rilis baru kemudian menyesuaikan standar yang baru, baru nanti dilakukan proses sertifikasinya, misal gitu ya. Atau kalaupun sekarang mau implementasi yang 2015 juga nggak apa-apa gitu ya, aman-aman aja, toh juga masih punya waktu sampai tahun 2029 untuk kita bisa upgrade gitu ya. Jadi waktunya masih panjang, 3 tahun ini adalah proses di mana kita bisa mempersiapkan secara sumber daya, mempersiapkan secara personil ya, mempersiapkan secara data-data yang kita butuhkan, beserta juga implementasi yang ada di perusahaan seperti apa. Ya, jadi ini gambaran kalau kita bicara mengenai transisi. Nah, bisa mulai dari sekarang kalau Bapak Ibu sudah memiliki tim yang berhubungan dengan sistem manajemen lingkungan, mungkin mulai bisa di training, di refresh kembali gitu ya, mulai sekarang pemahamannya seperti apa terkait dengan ISO 14001 ya. Ini yang kemudian juga nantinya kita perlukan lebih lanjut ya terkait dengan implementasi yang berjalan untuk ISO 14001 ini. Oke, jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Lalu kemudian berikutnya adalah kita masuk ke struktur ya. Tadi kita bicara mengenai timeline, kemudian timelinenya juga berikutnya sudah berjalan ya, ongoing seperti yang tadi, expected untuk standarnya rilis di kuartal 1 atau kemungkinan bulan Maret tahun 2026 ya. Tidak jauh perubahannya dengan final draft yang sudah ada saat ini. Nah, secara struktur memang tidak ada perubahan ya. Secara prinsip masih menggunakan plan, do, check, action atau masih PDCA juga secara prinsipnya ya kalau kita lihat dari sini. Kemudian juga dari prinsip yang muncul ya, ada aspek planning, kemudian juga ada do, ada check dan juga ada action gitu ya. Yang mana kemudian turunannya masih sama, ada 10 pasal ya yang ada di dalamnya. Jadi pasal ini ada 10 ini terdiri dari ya ada clause 1, clause 2, clause 3 ini yang berhubungan juga dengan hal-hal yang sifatnya normative references, terms and definition atau ruang lingkup. Jadi di bagian awal memang ada beberapa penambahan ya kalau kita bicara mengenai standar. Di setiap poin memang ada beberapa hal yang berubah, tapi secara strukturnya sama ya. Masih menggunakan Annex SL, masih terdiri dari 10 pasal ya, mulai dari pasal 1 sampai 10, ada aneks yang berikutnya juga akan didetailkan lagi, akan dikembangkan lagi gitu. Ini juga masih menjadi hal yang tidak diimplementasikan, lebih kepada informasi saja. Implementasinya di pasal 4 sampai ke pasal 10 gitu ya, yang kemudian menjadi poin untuk diimplementasikan di tempat kerjanya. Jadi secara strukturnya masih belum ada perubahan yang signifikan Bapak Ibu ya. Hanya poin-poin di dalamnya. Nanti yang akan berubah adalah sub-subnya ya, sub pasal, sub klausul itu yang nanti akan berubah. Nah, dari sini kemudian dari 10 pasal ini Bapak Ibu ya, kalau kita coba bedah, nah ini adalah gambaran mengenai structure dari ISO 14001 tahun 2026.
Pasal 1, 2, dan 3 secara overall tidak ada perubahan, namun tentunya gitu ya, ada nanti poin terkait dengan aspek mengenai ruang lingkup yang juga akan disesuaikan, normatif reference yang juga akan disesuaikan, sama terkait dengan terms and definition juga nanti ada beberapa tambahan dan juga ada beberapa penyesuaian. Nah, ini kita bicara mengenai struktur dulu ya, atau klausul dan subklausul ya. Kita belum bicara mengenai konten. Ya, di pasal 4 secara pasalnya tidak ada perubahan, tetap ada 4 subklausul. Bagaimana 4.1 bicara mengenai understanding organization and its context. Ini konteks organisasi. Kita bahas mengenai isu internal, isu eksternal, itu masih belum berubah. 4.2 harapan dan juga kebutuhan pihak yang berkepentingan secara proses atau kemudian juga secara struktur ya. Kita belum ngomongin isi, itu juga nggak ada perubahan. Ruang lingkup juga masih di pasal 4.3, kemudian juga environmental management system, pendekatan prosesnya, itu juga masih ada di pasal 4.4. Berikutnya leadership ya, dari aspek leadership ini juga masih ada 3 subklausul di dalamnya, belum ada perubahan. Jadi ada leadership dan juga komitmen masih di 5.1. Kebijakan masih muncul di 5.2 ya, terkait dengan environmental policy. Kemudian juga berikutnya organizational roles, responsibility, authorities, ini juga masih ada di pasal 5.3 gitu ya. Jadi ini juga masih belum ada perubahan yang muncul. Nah, secara struktur agak cukup banyak perubahan ini di pasal 6 nih Bapak Ibu sekalian ya. Pasal 6 sebelumnya cuma ada 2, di 6.1 sama 6.2. Nah, ini subklausulnya diperdalam lagi Bapak Ibu sekalian ya, atau subpasalnya diperdalam, diperbaiki, dan juga ada beberapa proses adjustment yang dilakukan ya. Jadi pasal 6 ini juga termasuk pasal yang ya ada perubahannya. Kalau sebelumnya tidak terlalu di breakdown, pasal 6.1 ini pasal 61-nya di breakdown lebih lanjut Bapak Ibu. Jadi ada 611 umum, ada environmental aspect di 612, ada compliance obligation di 613, bagaimana kita melihat identifikasi ya pemenuhan terkait dengan persyaratan peraturan perundangan dan peraturan lainnya. Lalu ditambahkan ada 614 sama 615 ya, ini juga hal yang membuat pasal 6.1-nya jadinya makin banyak ya untuk subklausulnya. 614 adalah risk and opportunity, 615 adalah planning action ya. Kalau sebelumnya tidak di breakdown sampai seperti ini, tapi ini kemudian lebih didetailkan lagi terkait dengan pasal 6.1. Jadi planning action, atau kalau zaman dulu sekali kita kenal dengan namanya OTP, Objective Target Program, ya itu yang versi tahun 2004, versi tahun 2015 sudah nggak mengenal OTP lagi, mengenalnya action plan, ya sekarang jadi planning action, kurang lebih sama lah ya dengan sebelum-sebelumnya. Nah, 6.1 itu perubahannya, 6.2 masih belum ada perubahan terkait dengan environmental objective secara struktur, ya. Tambahannya di 6.3, jadi ini mirip dengan yang ada pada 9001. Ya, di 9001 ada 6.3 membahas mengenai management of change atau planning and managing of change ya. Di ISO 14001 tahun 2026 juga pasal 6.3-nya ini ditambahkan lagi. Ya. Pasal 7-nya tidak terlalu banyak perubahan secara struktur, masih dimulai dengan sumber daya, kompetensi, awareness, ya, lalu ada communication baik internal maupun eksternal, kemudian juga ada lagi terkait dengan informasi yang terdokumentasi, ya, itu masih menjadi poin yang menyusun, ya, di pasal 7-nya. Lalu kemudian pasal 8 juga masih sama secara struktur, ada 2, operational planning control, terkait dengan hal itu, dan juga operasional sama emergensi di pasal 82-nya. Nah, pasal 9 ini juga ada beberapa enhancement ya terkait dengan manajemen review. Jadi manajemen review ini dibuat lebih detail lagi breakdown-nya. Jadi ada 931, 932 sama 933. Jadi memilah antara mana yang menjadi manajemen review input dan juga manajemen review result. Jadi itu kemudian ditambahkan lagi, dipertegas lagi seperti itu ya. Lalu kemudian pasal 10 juga ada perubahan. Kalau sebelumnya ada 3 pasal ya, di pasal 10 ada 10.1, 10.2, 10.3. Sekarang bagian umum atau generalnya dihapus ya, tinggal 10.1 dan juga 10.2 terkait dengan ketidaksesuaian tindakan korektif sama terkait dengan continuous improvement ya.
Jadi ini gambarannya Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan structure dan poin-poin yang kuning ini adalah yang berubah pada structure-nya ya. Kalau kita misalnya compare structure yang sekarang dengan structure yang nanti upcoming akan rilis 2026 yang mana juga draftnya sudah final draftnya juga sudah ada, maka ini adalah poin-poin yang sesuai dengan yang ada pada final draft Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita bisa lihat di sini perubahan-perubahan secara struktur, secara pasal dan juga subpasal yang terjadi. Ya, intinya kalau secara pasal tidak ada yang berubah Bapak Ibu sekalian, tapi sub-sub klausulnya, sub-sub pasalnya ini ada yang kemudian juga berubah seperti itu. Oke ya, next kemudian berikutnya, nah ini adalah beberapa perubahan Bapak Ibu ya yang muncul di dalam ISO 14001 tahun 2016 ya. Jadi stronger emphasis on environmental condition ini yang berhubungan dengan climate tadi ya, kondisi-kondisi lingkungan, pemanasan global, climate change itu muncul di klausul 41 sama di annex juga dibuat lebih detail. Kemudian terminologi yang awalnya dulu banyak menggunakan kata-kata fulfill sekarang menjadi meet ya. Jadi ada beberapa perubahan juga di sini. Kemudian ada restructuring, expansion dari klausul 6 ya terkait dengan planning. Ini juga ada perubahan-perubahan yang muncul ya di restructure lagi seperti yang tadi sempat saya bilang 61-nya mulai jadi ada banyak ya 611 sampai 6.1.5. Terus nambah lagi 6.3 ya yang sebelumnya tidak ada. Kemudian terkait dengan informasi terdokumentasi ini juga ada beberapa frase-frase baru ya, frasa-frasa baru yang kemudian juga dibuat atau yang kemudian juga dimunculkan ya dari sini. Lalu juga kemudian berikutnya adalah outsourcing proses, outsource-nya gitu ya, itu di replace ya atau digantikan ya dengan nanti bahasa yang baru kita coba akan lihat nanti di belakang. Kemudian penguatan terkait dengan persyaratan terkait internal audit pasal 9.2 juga ini di-enhance lagi. Manajemen review di pasal 9.3 juga ini ada perbaikan beberapa hal yang menjadi tambahan juga atau penyesuaian. Dan terakhir adalah klausul 10 ya terkait dengan restructure atau terkait dengan improvement. Jadi pasal 10 tadi juga ada restrukturisasi terkait dengan penamaan pasal sama subpasalnya. Nah, ada lagi aneks A berikutnya, ini yang berhubungan dengan guidance sebagaimana kita mengimplementasikan ISO 14001 tahun 2026, ini juga di-expand cukup signifikan ya, jadinya memberikan banyak sekali arahan, banyak sekali cara untuk mempermudah kita juga berikutnya dalam melakukan implementasi dari sistem manajemen lingkungan. Jadi guidance-nya juga akan lebih detail, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini coba kita lihat yang pertama ya, tadi untuk emphasize di dalam environmental condition ini muncul di pasal 4.1 bagaimana kita menentukan isu internal dan juga isu eksternal ya, kemudian di annex bawahnya juga guidance-nya juga muncul lagi. Jadi kalau di dalam standarnya itu dia membutuhkan atau menyebutkan lagi adanya expand text yang menyebutkan environmental condition, kondisi-kondisi lingkungan, mencakup satu climate change. Ya, jadi dalam hal kita mengconsider isu yang dihadapi perusahaan internally, externally itu juga melihat dari climate change yang pertama, lalu kemudian berikutnya juga melihat dari aspek yang berhubungan dengan biodiversity, ya biodiversity juga kemudian diperhitungkan ya terkait dengan bagaimana yang berjalan terkait dengan implementasinya, sama pengawasannya juga seperti apa. Kemudian ekosistem health ya berhubungan dengan ekosistem yang ada di lingkungan sampai kepada pollution level, kita ada di level yang mana terkait dengan kontribusi terhadap polusi atau yang kita hadapi seperti apa. Dan berikutnya adalah ketersediaan dari sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam yang kita punya, bagaimana pemanfaatannya juga kemudian akan dilakukan, akan dijalankan, itu menjadi bagian dari update yang berhubungan dengan environmental condition. Nah, jadi ini harus kita analisa lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian ya untuk kemudian bisa memastikan ya implementasi yang berjalan di organisasi seperti apa. Ya, jadi juga tentunya ya kita harus melihat seberapa berpengaruh ya poin-poin yang ada di sini climate change-nya, biodiversity dan lain-lain itu ke dalam implementasi yang ada di perusahaan kita.
bagaimana dia berdampak kepada environmental management system yang existing ada, dan juga bagaimana dia berdampak kepada organisasi secara keseluruhan, seperti itu ya. Ini yang kemudian juga berikutnya ditambahkan atau juga dimunculkan ya. Oke, Bapak Ibu kalau mau bertanya nanti bisa ditulis di kolom chat ya. Saya juga nanti akan sambil berkala melihat. Mungkin nanti kalau untuk sesi jawabnya akan saya jawab di akhir sesi sambil kalau misalnya ada yang mau nanya secara langsung nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kepikiran sesuatu dari sekarang mau di chat juga nggak apa-apa ya. Nanti akan saya jawab setelah pemaparannya. Oke, jadi itu yang pertama ya. Jadi emphasize terkait dengan environmental condition-nya juga semakin banyak, climate change dan lain-lain yang ada di sini. Kita lihat dia apakah memberikan isu signifikan bagi kita. Kalau iya berarti nanti tentunya harus ada mekanisme untuk kemudian kita bisa memfollow up atau menindaklanjuti terkait dengan hal tersebut. Nah, berikutnya adalah ya ada wording yang kemudian juga berubah terkait dengan terminologi yang ada. Jadinya di beberapa klausul seperti 5.2 7.2 gitu ya, 7.3 itu yang ada perubahan sebelumnya menggunakan kata-kata fulfill sekarang jadi meet ya. Sehingga kalau kita menggunakan versi yang lama di dalam pembentukan pedoman, di dalam pembentukan kebijakan, nah harus diubah berarti gitu ya. Karena kalau kita menggunakan versi yang lama kan kita masih menggunakan terminologi yang sifatnya adalah fulfill atau pemenuhan gitu ya. Ya sementara terminologi sekarang nomenklaturnya itu berubah jadi penggunaan yang terkait dengan meet. Ya, ini ada beberapa pasal ya kalau kita lihat dari sini ya ada pasal 5.2 ya kalau kita lihat terkait dengan kebijakan, kemudian 7.2 ini terkait dengan kompetensi Bapak Ibu sekalian, lalu 7.3 terkait dengan awareness, 7.5 terkait dengan informasi terdokumentasi, 91 terkait dengan pengukuran lingkungan dan lain sebagainya seperti itu gitu ya. Nah, ini yang kemudian juga berikutnya yang tentunya harus bisa kita penuhi ya terkait dengan bagaimana perubahan terminologi yang muncul itu juga kita bisa sesuaikan dengan dokumen-dokumen yang kita punya pada saat ini seperti apa ya. Kemudian berikutnya adalah restructuring ya. Ini ada beberapa penyesuaian atau restrukturisasi pada pasal 6 ya. Pasal 6 ini yang pertama ya memisahkan potensial emergency situation ya di dalam environmental aspek. Jadi kalau yang sebelumnya terkait dengan kita punya apa namanya dokumen IADL gitu misalnya ya, atau kita juga punya dokumen risk register Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan implementasi dari ISO 14001 tahun 2015. Nah, ini terkait dengan emergency situation itu sekarang dipisahkan dari kondisi abnormal ya. Jadi perlu muncul terkait dengan hal ini juga di enhance sehingga juga berdampak pada pasal 612 ya terkait dengan hal tersebut. Kemudian ada rearrange ya terkait dengan risk and opportunity itu menjadi pasal di 6.1.4, kemudian juga terkait dengan planning action dia muncul di pasal 6.1.5 ya. Sebenarnya awalnya sudah ada dua-duanya tapi tersebar ya di dalam pasal 6.1. Nah, ini kemudian diminta untuk dipisahkan, kemudian nanti ya ada poin-poin yang secara detail nanti menangani terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu sekalian. Lalu juga berikutnya adalah ya yang terkait dengan pasal yang baru, ini pasal 6.3 terkait dengan planning ya, dan juga managing change, ini yang berhubungan juga dengan proses yang terkait pada manajemen perubahan. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi juga kita perlu untuk melakukan penyesuaian terkait dengan persiapannya seperti apa, implementasinya seperti apa. Ya. Contoh yang sekarang terjadi kalau kita mau upgrading levelnya dari yang 14.001 2015 menjadi yang 14.001 tahun 2026, maka juga hal ini akan di tes lebih lanjut juga gitu ya, akan di planning lebih lanjut juga bagaimana rencana perubahan kita yang saat ini ada seperti itu gitu ya. Ini yang kemudian juga memastikan ya bahwasanya aspek yang saat ini berjalan itu harus ada planning perubahannya. Ya, nanti ketika upgrading menuju 2026 ada beberapa pasal yang berubah ya kita juga harus pastikan itu juga tercover ya. Proses upgrading kita juga tercover di dalam ISO 14001 tahun 2026 terreflect di dalam implementasi yang berjalan di perusahaan. Oke ya, apalagi berikutnya yang keempat ini yang documented information.
ya, available as documented information itu kemudian akan lebih detail ya munculnya. Dia mereplace terminologi maintain sama terminologi retain ya. Jadi kalau sebelumnya kita mengenal ada yang namanya istilahnya maintain, ada yang namanya istilahnya retain gitu ya. Bagaimana kita memelihara, bagaimana kita menjaga. Nah, sekarang semuanya digabung menjadi satu, tulisannya adalah distandarisasi menjadi available as documented information. Tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi ya. Ini secara terminologinya kemudian disesuaikan menjadi hal ini. Lalu di poin berikutnya yang nomor 5 ya, replacement of outsourcing process ya. Jadi yang terminologi yang sekarang digunakan adalah externally provided process, product and services ya. Jadi ada penekanan yang adanya di sini gitu ya. Jadi tidak lagi menggunakan proses outsource istilahnya, tapi jasa produk yang kemudian atau proses yang kemudian disediakan oleh pihak ketiga, sehingga kontrolnya nanti harus sampai ke poin-poin yang ada di sini ya, terkait dengan bagaimana kita memastikan service kita, proses kita, produk kita yang juga dibantu oleh pihak ketiga itu bisa termonitoring ya, terkait dengan operational control dari sisi lingkungan seperti itu. Kemudian yang poin 6 ya, ini juga ada lagi terkait dengan internal audit requirement strengthen ya. Jadi kalau sekarang internal auditnya itu perlu menambahkan terkait dengan audit objektif Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi tidak hanya bicara mengenai ruang lingkup, kalau sebelumnya kan lebih banyak internal audit itu kita refer ke 19011 ya, ISO 19011, kemudian juga di sana kita fokusnya ke checklist ya, atau kriteria audit, checklistnya kita define, kemudian ruang lingkup juga kita bahas ya. Nah, sekarang sebenarnya objektifnya perlu untuk dipertajam lagi gitu. Di dalam ISO 19011 sebenarnya sudah ada poin mengenai objektif, cuma ini diminta untuk juga diintegrasikan dengan yang ada pada 14001. Audit objektifnya juga kemudian bisa di-define ya, targetnya apa sebenarnya yang mau dicapai. Tidak hanya bicara mengenai compliance, tapi mungkin ada poin lain yang juga akan dicek, atau ada inisiatif baru yang kemudian mau dilihat sejauh mana efektivitasnya, itu kemudian nanti akan muncul menjadi bagian dari objektif sesuai dengan internal audit requirement di pasal 9.2 seperti itu ya. Oke, lalu berikutnya ya, terkait dengan aspek yang berhubungan untuk poin 7, ini ada manajemen review, strengthen dan juga restructure. Jadi ini berhubungan juga dengan bagaimana kita memastikan struktur yang terbaru ya, ini di pasal 9.3.1, 9.3.2 dan juga 9.3.3. Jadi mulai dari aspek umum, kemudian input dan juga aspek yang berkaitan dengan result. Jadi kalau dari sini manajemen reviewnya dipertajam lagi gitu ya, inputnya apa, resultnya apa, hasilnya, dan juga tentunya ya lebih menekankan atau lebih mengedepankan terkait dengan aspek untuk emphasize pada environmental condition dan juga compliance obligation ya, bagaimana kita kemudian juga memastikan kondisi-kondisi lingkungan di sekitar itu juga jadi konsiderasi kita dalam kita mengambil action ya. Jadi bukan yang kita fokus sebagai organisasi terus menjalankan bisnisnya, tidak melihat kondisi eksternal, kondisi lingkungan, tapi juga itu menjadi poin yang dipertimbangkan, sama ya bagaimana kita bisa memenuhi persyaratan peraturan perundangan dan juga persyaratan lainnya terkait dengan compliance obligation yang muncul. Ya. Kemudian ada restrukturisasi atau improvement ya terkait dengan pasal 10 ya. Jadi yang pertama ada 10.1, 10.2, 10.3. Nah, ini 10.1-nya di delete Bapak Ibu ya, dihilangkan. Jadinya di merge ke 10.2. Jadinya ada poin 10.2 dan juga 10.3. Ya, lalu berikutnya adalah continuous improvement ya, poin mengenai peningkatan yang kemudian juga berkelanjutan. Ini juga sifatnya adalah ya tied ya to achieving intended energy management system outcomes gitu ya, berhubungan dengan environmental management system target ya. Jadi continual improvementnya itu nanti akan berhubungan dengan apa sih yang mau ditargetkan sebagai outcome dari environmental management systemnya. Ya, sehingga kalau lihat dari sini harusnya bisa ada link yang jelas ya, mulai dari hasil pasal 9 ya. Di pasal 9 itu kan ada terkait dengan monitoring, kemudian review, pengukuran ya, pemantauan, kemudian juga ada audit internal, ada tinjauan manajemen. Itu harus
align gitu ya dengan apa yang menjadi poin continuous improvement di pasal 10-nya. Ya. Lalu kemudian berikutnya adalah terkait dengan expanded significantly, ini di Annex A ya, yang menjadi lampiran di Annex A-nya itu juga semakin dipertajam lagi ya kondisinya, kemudian juga terkait detailnya juga semakin dijadikan sebagai lebih detail ya. Jadi kalau mau baca secara umum sebenarnya akan lebih mudah ya kalau kita melihat Annex A-nya. Jadi nanti penambahan guidance bagaimana dampak-dampak atau isu-isu terkait dengan climate change, kemudian terkait dengan biodiversity, terkait risk and opportunity, change management, communication, dan lain sebagainya, itu akan jadi hal yang kemudian juga perlu untuk bisa diatur secara signifikan ya, dan juga nanti kita kalau bingung bisa melihat guidance-nya pada Annex A yang ada di sini, seperti itu. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu untuk key change-nya atau perubahan-perubahan kuncinya yang ada ya pada fase tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah apa action yang kita harus lakukan berikutnya ya. Kalau kita lihat action-nya, nah ini adalah beberapa key change sama action ya kurang lebih secara umum yang kita harus lakukan dari pasal per pasalnya ya kalau kita lihat dari sini. Jadi yang pertama tentunya untuk di scope, normative reference, dan juga terms and definition tidak banyak poin yang berubah Bapak Ibu sekalian ya karena memang bukan menjadi hal yang diimplementasikan, bukan masuk ke dalam audit kriteria juga. Ya, masuk ke pasal 4 berikutnya ya, pasal 4 terkait dengan konteks organization. Apa sih yang kita harus lakukan ya terkait dengan pasal 4 ini? Misalnya katakanlah kita sudah punya pedoman, sudah punya manual gitu ya, ada manual lingkungan, pedoman lingkungan misalnya sudah ada gitu. Maka yang pertama adalah kita harus update konteks analisisnya ya. Kita harus update isu internal, isu eksternalnya, tentunya pasti ruang lingkupnya juga nanti perlu diupdate dengan mengconsider terkait dengan life cycle ya. Kemudian juga ya dipastikan semuanya juga available as documented information ya. Jadi di sini perubahannya ada pada 4.1 diubah, stakeholder maps 4.2 juga diubah, ruang lingkup di 4.3 juga diubah ya. Secara proses di 4.4 juga banyak mengconsider terkait dengan life cycle begitu. Jadi poin 4 itu beberapa hal yang kemudian harus diubah ya, kurang lebih menyeluruh berarti Bapak Ibu sekalian konteks yang kemudian juga pada akhirnya akan berubah ya. Kemudian di pasal 5 berikutnya leadership. Nah, ini yang kita coba perlu align adalah yang terkait dengan environmental policy sama keterlibatan dari eksekutif atau pimpinan-pimpinan perusahaan. Karena pada akhirnya juga yang akan update banyak itu di bagian policy sama komitmen ya di 5.1 sama di 5.2. Jadi yang kita perlu lakukan adalah kita harus merevisi company policy yang berhubungan dengan environmental ya. Nanti ada beberapa poin tambahan yang akan muncul di dalam standarnya, termasuk juga bagaimana terminologi yang awalnya fulfill ya itu kemudian menjadi meet gitu ya. Jadi yang awalnya meet fulfill compliance obligation kemudian berubah menjadi meet sehingga beberapa aspek juga ada possibility akan menyebabkan beberapa perubahan-perubahan terkait dengan kebijakan lingkungan yang ada saat ini. Berarti ya kita perlu engage juga dengan tim eksekutif, dengan tim manajemen untuk kemudian bisa mereview, lalu kemudian menandatangan, lalu terlibat dalam proses komunikasi dan juga sosialisasinya. Ya. Pasal 5 itu, pasal 6 ini yang cukup banyak perubahannya ya. Pasal 6 tadi ada 6.3 sebagai change management, kemudian juga emergency situation itu juga kemudian dipisahkan ya di dalam identifikasi aspek dan juga dampak lingkungan menjadi bagian yang dianalisa tersendiri. Kemudian juga berikutnya planningnya dibagi jadi ada 2 ya, 6.1.4 planning yang berhubungan dengan identifikasi risiko dan juga peluang. 6.1.5 adalah planning bagaimana kemudian kita menindaklanjuti dari hal-hal yang berhubungan dengan risiko dan juga peluang yang belum dapat dikendalikan dengan baik. Ya, jadi karena dari sini, maka yang jelas risk registernya, identifikasi aspek dampak lingkungannya itu perlu untuk dievaluasi lagi, perlu untuk diubah lagi. Termasuk juga planning documentation, action plan gitu ya. Bagaimana kita membuat programnya, action plan ke depan juga nanti perlu adanya penyesuaian dan juga perlu adanya adjustment ya. Itu pasal 6-nya. Next ke pasal 7 ini support ya. Mengenai support tadi sebenarnya tidak terlalu signifikan secara perubahannya ya. Cuma secara dokumen terminologi yang terkait dengan maintain sama retain itu berubah menjadi available as documented information. Kemudian berikutnya adalah ya
proses terkait dengan komunikasi sama training aja ya. Ini yang kemudian perlu untuk dicek kembali karena terkait dengan communication ini ada statement ya di dalam standarnya yang bilang bahwasanya communication itu saat ini harus lebih empower kepada employee untuk contribute terhadap continuous improvement gitu. Jadi nanti komunikasi internalnya ya mungkin nanti perlu ditambahkan beberapa campaign atau mungkin metode untuk lebih mengengage employee, lebih mengengage tenaga kerjanya gitu. Kalau sebelumnya kan mungkin terkait dengan komunikasi internal eksternal yang kita sering tulis adalah kalau internalnya komunikasi kebijakan gitulah ya, komunikasi terkait dengan perubahan SOP, hasil audit, tinjauan manajemen kayak gitu kadang-kadang. Eksternalnya kita sering bilang pelaporan terhadap DLH, UKL, OPL dan lain-lain. Nah sekarang di enhance nih prosesnya, jadinya employee juga terlibat gitu ya secara aktif di dalam komunikasi. Nah mungkin agak mirip dengan penempatan pasal 5.4 pada ISO 45001 atau 7.4 pada ISO 45001 yang berhubungan dengan komunikasi, partisipasi dan juga konsultasi. Nah, mirip-mirip ke arah sana lah kira-kira seperti itu. Kemudian operation berikutnya pasal 8. Kalau operation ini nggak banyak ada perubahan secara proses kecuali terkait dengan supplier management. Jadi yang pertama supplier manajemennya ini ada perubahan menjadi externally provided process, product and services. Jadi akan lebih banyak penekanan ya terkait dengan bagaimana kita memilih vendor lingkungan ya atau vendor yang kita juga menilai aspek lingkungannya seperti apa. Kalau sebelumnya mungkin kalau pemilihan vendor lingkungan kita cuma lihat dari dokumen lingkungannya ada apa enggak. Oke, kalau dokumen lingkungannya lengkap kita ambil gitu misalnya gitu ya. Sekarang lebih di-enhance lagi prosesnya ya. Dokumen lingkungan itu kan minimal requirement gitu. Sisanya apa nih yang kita mau coba lihat ya. Apakah misalnya menggunakan produk ramah lingkungan gitu atau menggunakan jasa yang sifatnya ramah lingkungan dan lain-lain. Jadi supplier manajemennya lebih dikuatin lagi, operational control-nya juga makin banyak. Nah, kemudian emergency management, emergency planning juga nanti harus align dengan apa yang muncul pada pasal 6 yang tadinya dipisahkan gitu ya. Itu juga kemudian menjadi hal yang bisa diimprove dari pasal 8 ya. Next berikutnya di pasal yang ke-9 Bapak Ibu sekalian, ini ada performance evaluation ya. Ini yang pertama adalah requirement untuk mengevaluasi kinerja lingkungannya seperti apa. Ini udah kurang lebih sama ya. Yang kemudian menjadi poin untuk improvement yang kita bisa lakukan adalah ya proses di internal audit sama manajemen review. Tadi internal audit kita perlu define objektif, perlu nambahin terkait dengan tujuannya. Nanti kesimpulannya dilihat tujuannya tercapai apa tidak, itulah ya. Kemudian juga terkait dengan manajemen review, lebih didetailkan lagi. Jadi ada 3 subklausul, mulai dari input, proses, sama result ya. Jadi tiga-tiganya masuk ya ke dalam hal terkait dengan update untuk manajemen review. Ya, jadi nanti kita akan expect ada perubahan terkait dengan input yang harus ada apa, nanti pelaksanaannya bagaimana, sama output atau result yang dihasilkan juga ada pembahasan atau ada result dari manajemen review-nya terkait dengan poin apa saja. Ya. Kemudian berikutnya adalah ya ada terkait dengan improvement juga ya. Jadi lebih kepada improvement ini ada poin terkait dengan kita bisa strengthen ya untuk root cause analysis ya. Jadi ini yang awalnya ada di 10.1, 10.2 itu kemudian di-remove, digabung menjadi pasal 10.2 ya. Sehingga approach untuk yang sifatnya non-conformity ini juga akan semakin detail, tapi sifatnya tidak banyak merubah yang sekarang ada, hanya menambahkan saja. Jadi bukan replacing, tapi lebih kepada enhance gitu ya, detailnya terkait non-conformity-nya. Kemudian juga berikutnya ya terkait dengan improvement tracking ya atau continuous improvement, ini nanti semakin diperjelas bahwasanya improvement ini harus nge-link dengan pasal 9. Kalau yang sebelumnya kita bicara continuous improvement itu bisa macam-macam gitu ya. Kadang ada yang tidak secara clear berhubungan dengan 9.1, 9.2 dan juga 9.3. Nah, sekarang improvement trackingnya akan lebih jelas gitu ya. Hasilnya diambil dari bagaimana kita mendapatkan evaluasi dari pasal 9.1, kemudian temuan dari pasal 9.2 dan juga peningkatan atau masukan manajemen atau arahan manajemen dari pasal 9.3 ya. Prosesnya tentunya dibuat jadi lebih komprehensif lagi.
Nah, itu adalah beberapa hal Bapak Ibu sekalian ya, key activity, key change gitu ya, yang berubah di dalam ISO 14001 tahun 2026 dengan kita melihat dari FDIS atau final draft-nya ya, international standardnya. Tentunya untuk versi yang baru diekspektasikan, ditargetkan bisa muncul di bulan Maret ya, kalau sesuai dengan planning tahun 2026. Nanti untuk detailnya perubahan atau tidaknya nanti perlu melihat ya, silakan bisa dipantau di websitenya ISO ya, terkait dengan poin-poin apa saja yang kemudian juga akhirnya bisa muncul ya terkait dengan poin pada 14.001 tahun 2026. Tapi ya by experience kita semua kan tentunya kita tahu kalau dari DIS awalnya draft international standard ke FDIS itu bisa banyak perubahan, tapi dari FDIS ke standar yang dirilis berikutnya itu biasanya nggak banyak lah perubahan ya, biasanya hanya ada tambahan-tambahan sedikit atau penekanan-penekanan sedikit, karena yang dilihat adalah respon terkait dengan kendala dalam implementasi ya. Kalau misalnya dinilai setelah FDIS-nya muncul sampai diterapkan itu nggak banyak kendala terkait dengan implementasi yang ada, maka ya nggak banyak berubah dan kurang lebih mirip-mirip ya yang kemudian juga pada akhirnya akan dirilis di versi tahun 2026 ya. Jadi nanti begitu muncul, Bapak Ibu punya 3 tahun untuk bisa upgrade ya, bisa segera diubah langsung atau mau menunggu tahun depan, menunggu tahun depannya lagi, silahkan ya. Secara waktu kita masih diberikan waktu 3 tahun untuk melakukan perubahan. Ya, biasanya sih best practice apa yang dilakukan? Biasanya di awal ketika standarnya muncul, training dulu tuh biasanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bikin training, menyelenggarakan training terkait dengan ISO 14001 tahun 2026. Jadi training ini tujuannya biar semua orang ya di perusahaan, nggak cuma Bapak Ibu sebagai penanggung jawab atau nggak cuma Bapak Ibu sebagai tim HSE, tapi juga semua tim ya. Karena kan yang berhubungan dengan hal ini nggak cuma tim HSE, nggak punya tim safety, nggak cuma tim lingkungan, tapi juga tadi procurement terlibat, human capital terlibat, production juga terlibat ya, HRGA juga terlibat. Banyak tadi ya kalau kita lihat pasal per pasalnya, keterlibatan departemen lain itu juga banyak ya di dalam sini. Jadi bisa kita mulai dengan training dulu, memastikan semua orang aware dengan perubahan-perubahan yang ada, nanti baru kita bisa timbang ya. Oh, dengan sumber daya kita sekarang kita kurang apa yang masih harus diimprove. Baru kemudian setelah training, next-nya baru bisa mempersiapkan untuk kita upgrading menuju ke ISO 14001 tahun 2026. Semakin cepat tentunya semakin baik gitu ya terkait dengan hal ini biasanya ya, tentunya nanti kalau kita semakin cepat perubahannya semakin baik juga buat kita, artinya kita lebih dulu ya dalam melakukan perubahan atau upgrading menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada dan juga dimasukkan menjadi kriteria di dalam ISO 14001 tahun 2026 ya. Oke, baik. Itu saja Bapak Ibu ya penjelasan dari saya. Memang tidak banyak membahas mengenai ISO-nya, tapi lebih banyak melihat mengenai potensi atau perubahan-perubahannya ya dari versi yang lama ke versi yang baru. Oke ya, mungkin langsung aja kita masuk ke diskusi atau tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Saya coba izin lihat mungkin dari kolom chat dulu ya yang sudah menuliskan pertanyaannya. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama dari Pak Randi ya, dari PT Mata Pelangi Cemindo. Ini ada pertanyaan ya, jika merujuk pada draft ISO 9001-2026 yang memiliki irisan dengan ISO 14001-2026, apakah dapat dijelaskan pada kondisi seperti apa ketidaksesuaian dapat muncul, khususnya pada organisasi yang menerapkan sistem manajemen terintegrasi. Oke, ya, jadi memang sebenarnya tetap bisa diintegrasikan ya terkait dengan hal ini ya. Jadi semenjak kita punya versi yang sebelumnya 2015 untuk yang 9001, 2015 untuk yang 14001, lalu 45001 kita punya 2018 versionnya, itu tetap bisa diintegrasikan ya. Artinya tidak akan merubah spirit untuk kemudian semua dokumennya bisa dibuat lebih sedikit gitu ya, karena banyak yang bisa digabung, kemudian nanti untuk bisa diterapkan juga lebih mudah. Jadi auditnya juga bareng-bareng, kemudian manajemen review juga tetap bisa bareng-bareng, identifikasi risiko juga memungkinkan untuk tetap bisa bareng-bareng. Tapi dilihat lagi ya, bisa jadi secara risk register kita akan gabungkan lagi 9001, 14001, 45001, cuma mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu disesuaikan atau perlu untuk di-adjust.
Seperti itu ya. Potensi NCR berikutnya ya, jadi pertanyaan dari Pak Randi ya, potensi NCR-nya dapat dari mana gitu ya, terutama terkait dengan sistem manajemen terintegrasi. Potensi NCR nggak akan terlalu banyak berubah Pak terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah konteks organization ya, tiap pasal bisa punya potensi NCR tentunya ya. Pasal 4 konteks of organization misalnya ya, kita gabungkan nih isu 9001, isu 14.001, isu 45.001. Nah, isunya masuk nggak tadi itu konteks-konteks yang tadi muncul kalau kita lihat ya. Mungkin lebih enak saya coba jelasin pakai yang ini aja ya. Nah, yang ini. Nah, jadi masuk nggak tadi isu-isu terkait dengan perubahan iklim, kondisi lingkungan gitu ya. Kalau nggak, pasal 4 ini bisa menjadi NCR juga gitu ya, non-conformity, karena tidak sesuai dengan standarnya. Standarnya minta kondisi lingkungan juga dikonsider, tapi nggak dimasukkan ke dalam isu, nggak jadi pertimbangan dalam harapan kebutuhan pihak berkepentingan, maka akan jadi NCR juga. Jadi kalau kita integrasi pun ditambahkan, tolong di dalamnya terkait dengan kesesuaian mengenai hal tersebut. Yang kedua, potensi NCR dari mana? Policy ya. Ini tadi sempat kita bahas ada perubahan ya terkait dengan polisinya, ada penambahan. Nanti coba bisa dicek lagi dalam standarnya detailnya seperti apa. Tapi ketika itu nggak sesuai, nggak diupdate, maka bisa jadi akan muncul NCR juga ya, non conformity. Jadi kalau kita bikinnya gabung, kebijakan mutu K3 lingkungan jadi satu misalnya. Nah, maka nanti kebijakannya harus diupdate lagi menyesuaikan dengan poin yang tertuang di dalam persyaratan ISO 14001 tahun 2026 ya. Next berikutnya 61 nih juga sama. 61 kalau dia tidak ngeling dengan pasal 4 ya, kan harusnya kan konteks organisasi dia menjadi pertimbangan dalam risk and opportunity dalam 614-nya. Kalau tidak link ya jadi non conformity gitu ya. Atau kalau misalnya poin-poin terkait dengan tadi kondisi lingkungan dan lain sebagainya tidak dikonsider, ya maka juga akan menimbulkan yang namanya non conformity juga ya terkait dengan hal tersebut seperti itu. Ya. Oke, lalu kemudian berikutnya adalah sebentar. Oke ya, di pasal berikutnya, pasal 6 juga sama, tadi sudah ada MOC, Management of Change, kalau misalnya tidak diupdate, maka sebentar, ya maka kalau nggak diupdate ya nanti akan ada NCR juga gitu ya, karena emosinya nggak berlaksana dengan baik gitu ya. Poin support ya ini juga berhubungan, kayaknya nggak ada poin yang terlalu signifikan ya, sesuai dengan yang tadi muncul. Pasal 8 nanti kalau ada operational planning control yang tidak sesuai dengan persyaratan dari standarnya juga akan jadi NCR. Jadi kayak misalnya kita punya seleksi evaluasi vendor, terus sekarang sudah mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan mutu, lingkungannya ada cuma belum tajam ya, masukin lagi gitu ya kriteria lingkungan. Kalau nggak ada nanti akan jadi potensi non conformity seperti itu ya. Implementasi di lapangan juga kurang lebih sama dengan sebelumnya. Kalau nggak maka akan jadi potensi untuk non conformity juga. Kemudian berikutnya performance evaluation ini juga ada detail ya. Internal audit akan butuh objektif, nanti bisa ditambahkan. Manajemen review juga nanti akan ada dibagi menjadi ada input, result juga nanti perlu untuk bisa ditambahkan lagi gitu. Nah ini beberapa hal kalau nggak bisa dijalankan dengan baik, maka tentunya nanti akan bisa menimbulkan potensi ketidaksesuaian ya, dan nanti akan berhubungan dengan pasal 10, terutama 10.1 terkait dengan non-conformity dan juga corrective action ya. Oke, itu ya mungkin buat pertanyaan dari Pak Randi yang pertama ya. Saya izin untuk melihat ke bawah ya, mudah-mudahan cukup clear ya terkait dengan pertanyaan untuk NCR ini. Oke, lalu berikutnya adalah terkait dengan meningkatnya ekspektasi ISO ya terkait produk atau supply chain. Bagaimana jika organisasi perusahaan hanya sebagai maklon manufaktur, oke ya, yang tidak memiliki kendali terhadap desain, sourcing maupun pemasaran. Jadi cuma sebagai manufaktur aja, desainnya semuanya udah tinggal ngikutin gitulah ya dari yang lain seperti apa gitu. Nah, terkait dengan hal ini maka nanti akan berhubungan dengan ruang lingkup saja, Pak. Jadi ruang lingkup kita seperti apa? Kita kan nanti akan consider pihak-pihak lain itu sebagai vendor atau sebagai misalnya prinsipal gitulah ya. Kita punya prinsipal, kita punya vendor. Prinsipal yang nanti akan memberikan kita guidance terkait dengan pelaksanaannya seperti apa. Jadi nanti memungkinkan beberapa hal dari prinsipal kita tinggal melakukan aja. Kalau untuk vendor atau supplier ya bagian dari kerjasama yang kita lakukan seperti itu. Jadi
tidak masalah, tetap bisa implementasi untuk ISO 14001-nya terkait dengan tahun 2026. Cuma nanti tolong proses ini di-define dulu di awal ya, di bagian 4.4 sama 4.3-nya tolong diperjelas gitu. Karena kan ini kita mulai dari pasal 4, pasal 4-nya harus diperjelas dulu. Ya, ruang lingkup kita seperti apa nih? Oh, kita bukan sebagai yang apa namanya punya kendali atas desain, bukan yang punya kendali terkait dengan sourcing atau terkait dengan pemasaran juga. Kita coba benar-benar bikin terus udah terdistribusi gitu misalnya. Nah, berarti kita hanya akan kontrol yang berhubungan dengan proses kita saja gitu ya. Jadi kalau memang dia sudah di luar dari itu ya kita tidak perlu kontrol itu, tinggal nanti memastikan bagaimana terkait dengan life cycle-nya. Misalnya nanti dari prinsipal ada ketentuan mengenai life cycle yang seperti apa itu kita bisa ambil ya, atau dari yang lain juga seperti apa itu kita bisa terapkan gitu. Jadi nanti sifatnya silakan bisa di-define pada pasal 4.3 terkait dengan ruang lingkupnya sejauh mana, termasuk ruang lingkup terkait dengan proses, kemudian juga nanti berikutnya manajemen sistemnya, life cycle-nya, pendekatannya juga seperti apa. Ya, itu untuk pertanyaan dari Bu Wiwit ya berikutnya. Oke, kemudian berikutnya dari Pak Pandu Haryo ya, dari PT MC Pet Film Indonesia. Izin bertanya kalau baru sertifikasi ulang di tahun ini untuk 14.001/2015 dan berlaku selama 3 tahun ke depan. Kalau terbit di tahun 2026, apakah surveillance sudah menggunakan versi yang terbaru? Nah, ini terkait dengan ini sebenarnya kita bisa balik lagi ya kepada organisasi. Kita siap atau tidak seperti itu. Jadi kita diberikan waktu 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun itu ya sesiapnya kita lah Bapak Ibu sekalian ya. Apakah kita mau langsung upgrading ke versi tahun 2026 atau kemudian kita mau tetap surveillance-nya pakai yang 2015 itu silahkan ya. Jadi nanti bisa dikomunikasikan kepada pihak badan sertifikasinya. Jadi badan sertifikasi pun juga akan melihat kesiapan kita, Pak Pandu gitu ya. Kalau memang kita siap, silahkan. Kalau enggak juga berarti ditunggu sampai nanti tahun 2026 gitu ya. Nah, next pertanyaan berikutnya, kapan waktu terbaik untuk mulai mempersiapkan ISO versi terbaru? Karena untuk ESG dan manajemen risiko iklim cukup sulit menerapkan bagi beberapa perusahaan. Ya, maka dari itu betul sih Pak. Kalau saran saya sih, ketika awalnya standar ini muncul, mungkin bisa dimulai dengan training dulu aja, gitu ya. Jadi coba timnya di training terkait dengan implementasi yang berjalan atau standar yang terbaru seperti apa. Setelah nanti training, next yang bisa dilakukan adalah ya mungkin bisa coba gap dulu, gap analisis dulu gitu ya. Jadi satu PR-nya training dulu ya. Apakah teman-teman juga di tempat kerja kan pasti juga perlu ya upgrading skill dengan kondisi yang sekarang seperti apa, dengan kondisi yang terbarunya seperti apa. Setelah kemudian melakukan training, berikutnya adalah yang perlu gap ya. Jadi coba aja lakukan gap analisis, mengcompare implementasi yang saat ini sudah berjalan dibandingkan dengan ISO 14001/2026 tuh apa aja kekurangannya. Ya, seringkali ketika kita sudah implementasi ISO bertahap atau sudah lama gitu ya, katakanlah kita sudah 2 tahun, sudah 3 tahun nih jalan ISO-nya misalnya gitu, itu kan kita selalu melakukan continuous improvement. Ya kita nggak mungkin stuck itu aja ya, kita pasti continuous improvement-nya jalan tuh. Gitu ya, secara risikonya makin matang, secara identifikasi aspek dampak lingkungannya juga makin besar skupnya gitu. Yang awalnya cuma melihatnya aspek dampaknya kecil, kita sudah consider yang wide lebih besar lagi. Mungkin kita sudah mengconsider masalah climate change juga di dalam sana gitu ya, ada kemungkinan ke arah situ. Oleh itu karena itulah prosesnya akan lebih penting kalau kita gap ya. Ternyata bisa jadi yang kita lakukan sekarang dengan improvement yang kita punya sebenarnya sudah mencakup beberapa poin di 2026 version misalnya gitu ya, ternyata gitu setelah dilakukan gap. Berarti tinggal dikit lagi nih gitu untuk menuju ke arah sana. Berarti ya kita bisa langsung setelah training sama gap ya langsung untuk melakukan upgrading sistem manajemennya. Tapi kalau ternyata saat training kita lihat, oh kok ternyata banyak yang belum ada gitu ya, tim kita juga belum ready. Misalnya di perusahaan masih banyak isu-isu lain yang jadi prioritas. Kemudian saat kita lakukan gap, ternyata ya berikutnya masih ada cukup banyak PR. Nah, mungkin itu akan jadi pertimbangan juga berikutnya untuk tidak terburu-buru dalam melakukan upgrade dari sistem manajemen 14.001/2015 menuju ke 2026 gitu. Jadi saran saya di awal kita tunggu standarnya rilis gitu ya, lalu kemudian next-nya adalah kita coba lakukan terkait dengan proses untuk kemudian kita bisa lakukan training, lalu bisa masuk kepada gap analysis.
Nanti baru kemudian kita bisa petakan ya kira-kira kita siapnya seperti apa terkait dengan hal ini. Yang jelas sebelum tahun 2029 ya, itu kita harus segera upgrade. Oke ya, Pak Pandu mungkin itu buat menjawab pertanyaannya. Ini ada yang raise hand, Mbak Ainun Estra, mungkin ada pertanyaan Mbak, silakan. Ya, selamat siang Pak Floren. Ya, siang Mbak Ainun. Terima kasih banyak ya Pak atas trainingnya. Mungkin dari saya ada 3 pertanyaan Pak. Jadi yang pertama itu eh, bagaimana sih pendekatan yang paling efektif gitu Pak buat menerapkan si standar ISO terbaru ini yang nggak hanya berhenti di level dokumen gitu, tetapi benar-benar dijalankan gitu di lapangannya. Terus yang kedua itu eh, strategi apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan awareness karyawan, khususnya level operator atau pekerja lapangan begitu ya Pak, agar mereka tuh paham nih penerapan ISO itu apa aja gitu. Terus yang ketiga itu em, praktek atau contoh sederhana yang terbukti efektif buat membangun budaya kepatuhan terhadap ISO itu apa saja sih Pak di lingkungan kerja gitu. Terima kasih Pak. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Mbak Ainun ya untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Yang pertama adalah pendekatan penerapan ya terkait dengan standar ISO terbaru agar bisa dijalankan. Yang jelas pendekatan penerapan sistem manajemen ISO ya yang terbaru ini agar bisa jalan itu butuh komitmen paling penting dari manajemen ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai pemegang keputusan itu sudah lebih enak. Misalnya kita sebagai HSE manager atau mungkin sebagai sistem manager gitu ya di perusahaan itu akan lebih enak tuh. Kita tinggal kita punya decision, kita punya kewenangan, akhirnya kita bisa menjalankan dengan lebih efektif. Kalau misalnya tidak ada atau kita saat ini sebagai levelnya mungkin masih di middle atau mungkin staff gitu ya, nah kita harus bisa mempersuasi manajemen level gitu untuk nanti bisa menyampaikan ke direksi. Karena sebenarnya implementasi ISO nggak akan jalan kalau nggak ada manajemen yang komitmen. Itu yang pertama gitu. Karena nanti masalah sumber dayanya, masalah pengadaannya gitu ya, itu semuanya akan muncul dari manajemen semua gitu. Approval-nya sampai ke level manajemen. Manajemen review juga harus dihadiri manajemen. Dan kita lihat kan juga di sini sebenarnya keterlibatannya banyak ya dari banyak pihak gitu kalau kita lihat ya. Misal kita ngomongin terkait dengan risk and opportunity, environmental aspect, ini semua departemen terlibat di situ. Environmental objective semuanya juga mungkin akan terlibat. Planning juga semuanya akan terlibat gitu ya. Terkait dengan operation ini supply chain, procurement, purchasing akan masuk ke dalam situ. Kompetensi ada HR di dalamnya gitu ya. Kemudian juga operational planning control ini semua divisi akan terlibat. Emergency response kalau ada apa-apa terkait dengan tanggap darurat juga semuanya akan terlibat. Jadi keterlibatannya juga semuanya akan muncul gitu ya dari semua pihak. Jadi yang akan punya wewenang paling baik untuk bisa memastikan semuanya aktif adalah manajemennya. Gitu. Jadi manajemen harus terlibat dalam memberikan approval, dalam punya komitmen untuk semuanya bisa berjalan dengan lancar. Itulah kenapa leadership jadi pasal sendiri gitu ya kalau di ISO ya. Jadi pasal tersendiri dimulai dengan leadership dan juga komitmen. Alurnya kan di awal nih konteks organisasi. Kita bicara mengenai organisasi dulu nih, konteksnya apa. Setelah organization konteks masuknya ke leadership berikutnya gitu. Jadi poin leadership ini poin yang paling krusial gitu ya dalam implementasi yang juga berjalan ya. Di sini kalau kita lihat secara PDCA klausulnya juga sama nih, leadership nih yang paling penting, yang paling inti gitu. Jadi starting awalnya adalah bagaimana kita bisa menjelaskan kepada manajemen urgensi ini apa ya. Seringkali manajemen kan lihatnya dari sisi bisnis gitu ya. Oh oke, ada standar baru, nanti saya nggak bisa tender kalau nggak upgrade ya dari sana aja gitu. Tapi yang lain coba untuk bisa ditekankan, disampaikan urgensi apa kita harus menerapkan hal ini dan pendekatannya akan sangat baik, efektif kalau satu manajemennya punya komitmen dan juga bisa mengalokasikan sumber dayanya. Ya. Nah, dari sini baru kemudian nanti bisa dibuatkan turunannya, misalnya masuk ke dalam job desk, masuk ke dalam KPI. Nah, kalau sudah masuk ke job desk, masuk ke KPI, berarti kan ibaratnya kalau ada apa-apa yang terjadi pada sistem manajemen lingkungannya, nanti dia juga akan terdampak karena masuk ke dalam KPI dia sebagai KPI individu gitu. Jadi mau nggak mau dia juga akan perlu untuk aware lagi terkait dengan implementasi dari
ISO 14001 yang berjalan gitu ya. Nah, selebihnya nanti bisa dilakukan dengan campaign gitu ya. Ada upaya kampanye lingkungan, tapi usahakan sesimpel mungkin karena kalau rumit agak susah juga gitu ya. Jadi ya kampanye yang kemudian bisa melibatkan banyak orang ya, mulai dari nanti ada inisiatif-inisiatif yang kita juga bisa bentuk tim-timnya, misalnya tim kecil kayak kalau di K3 ada P2K3 di lingkungan kita bisa bentuk tim lingkungan atau mungkin digabung jadi P2K3L misalnya tambahin lingkungan. Nah, itu juga jadinya kita punya pihak-pihak yang akan membantu gitu. Karena kalau yang bergerak cuma satu departemen aja, HSE aja atau safety aja pasti susah. Jadi perlu melibatkan tim-tim yang lain, divisi-divisi yang lain sebagai perwakilan ya. Kalau di perusahaan lain seringkali membentuk P2K3L tadi, lingkungannya digabung termasuk ke P2K3 juga. Atau mereka punya semacam risk champion gitu ya, atau risk PIC. Jadi kan kalau tadi di pasal 6 kita membuat identifikasi risiko kan, itu kan pasti nggak bisa sendiri ya. Kita melibatkan semua pihak, termasuk perwakilan-perwakilan dari divisi dan departemen. Itu juga kita bisa libatkan secara resmi, nanti dia juga bisa menjadi anggota tim yang akan memudahkan kita juga dalam implementasi yang berjalan terkait dengan implementasi dari manajemen sistemnya seperti apa. Seperti itu ya. Lalu juga berikutnya adalah ya nomor 2 ini juga berhubungan ya pertanyaan dari Mbak Ainun, strategi meningkatkan awareness ya, terutama kalau levelnya level yang katakanlah misalnya operator gitu ya. Nah, pendekatan ke rekan-rekan yang ada di level lapangan ya, operator dan lain sebagainya itu nggak bisa pendekatan yang rumit pasti ya. Akan sulit kalau rumit gitu, misalnya kayak mereka disuruh bikin hiradisi atau disuruh bikin IADL, identifikasi aspek dampak lingkungan, itu pasti sulit gitu karena teman-teman operator dan di lapangan tidak banyak hands on dengan hal-hal yang sifatnya dokumentasi ya, tidak banyak hands on dengan hal-hal yang sifatnya adalah kerumitan program dan lain sebagainya. Mereka lebih kepada hal-hal yang simple gitu ya. Jadi pembentukan budayanya, pembentukan culture-nya bisa dibangun dengan misalnya ada campaign-campaign yang sifatnya rutin tapi juga mudah gitu ya. Misalnya kayak nanti mereka ikut dalam kampanye terkait dengan lingkungan, pemilahan sampah disampaikan misalnya katakanlah dengan baik seperti itu gitu ya. Atau misalnya nanti ada reward juga kalau mereka sudah bisa menjalankan dengan baik, di area kerjanya nggak ada pencemaran, housekeepingnya bagus misalnya gitu ya, maka nanti ada reward yang diberikan. Nah, biasa pendekatan ke teman-teman di level operator ini yang di lapangan nih butuh pendekatan yang sederhana, yang simple, kemudian juga membuat mereka tidak harus banyak berpikir karena pasti lelah ya dengan kondisi di lapangan juga pasti lelah. Jadi pendekatannya harus yang simple, kemudian langsung dirasakan dampaknya oleh mereka, misal dengan ada reward tadi ya, atau ada sanksi kalau misalnya kebalikannya gitu ya. Jadi buat mereka juga akan lebih gampang untuk bisa punya beberapa pertimbangan dan juga lebih mudah untuk mereka bisa jalankan ya. Nah, untuk budaya sederhana terkait dengan kepatuhan, sebenarnya kita bisa masukkan terkait dengan pelaporan ya. Jadi, satu masalah pelaporan, dua masalah saran gitu. Jadi, semakin banyak pelaporan yang mereka lakukan atau semakin banyak saran yang bisa mereka berikan, itu sebenarnya jadi indikator awareness yang baik gitu ya. Nah, jadi seringkali kan kita melakukan aspek pemeriksaan komplain itu satu arah dengan cara audit sama inspeksi seringnya. Audit sama inspeksi itu kan top down sistemnya ya, karena sudah yang buat programnya dari manajemen, ada program inspeksi dilakuin. Terus audit juga yang bikin programnya manajemen, ada program dilakuin. Meskipun nanti dalam hal kita melaksanakan inspeksi itu ada feedback yang baik, tapi sifatnya masih lebih dari inisiatifnya di manajemen gitu ya. Nah, kalau kita mau membangun budaya yang baik, memang tetap auditnya harus ada, inspeksi juga harus ada, tapi juga kita memunculkan awareness dari rekan-rekan gitu, arahnya malah dari bottom up gitu ya, dari bawah ke atas. Dengan cara apa? Ya kita bisa punya program pelaporan lingkungan misalnya gitu ya, atau pelaporan kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan pencemaran atau dampak lingkungan gitu ya. Jadi kita encourage teman-teman untuk bisa lapor kalau menemukan hal-hal yang sifatnya punya bahaya atau punya impact terhadap lingkungan. Potensi spill, potensi tumpahan misalnya, atau penggunaan bahan kimia tidak sesuai dengan aturannya, penempatan barang, penempatan alat yang tidak baik,
ada potensi pencemaran misalnya, atau bahkan ada pencemaran yang sudah muncul tapi manajemen belum aware. Nah, itu kita minta untuk mengencourage mereka membuat pelaporannya gitu. Setelah itu juga saran ya, masukan-masukan juga bisa ya. Jadi sifatnya nanti arahnya adalah dari bawah merasa dilibatkan dengan bisa memberikan laporan, laporannya juga kemudian akan ditindaklanjuti, sama kemudian juga ya bisa memberikan saran dan juga sarannya ditindaklanjuti. Nah, untuk menghargainya ya nanti misalnya ada reward ya yang bisa kasih saran terbaik atau laporan terbaik begitu. Jadi orang-orang yang teman-teman yang ada di level lapangan atau di level staff itu juga merasa mereka memiliki sistemnya dan juga bisa berkontribusi. Nah, nanti angka pelaporan, angka terkait dengan saran itu akan bisa menjadi leading indikator terkait dengan budaya kepatuhan atau budaya terkait dengan lingkungan yang berjalan seperti itu. Itu barangkali ya buat pertanyaan Mbak Ainun ya, berdasarkan dari beberapa hal yang juga berjalan di beberapa organisasi lainnya. Ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Atau ada lagi dari Mbak Ainun barangkali? Baik, Pak Floren, terima kasih banyak Pak atas insight-nya. Sangat Baik, bermanfaat. siap. Terima kasih banyak Mbak Ainun. Oke, izin berikutnya adalah terkait dengan cara yang paling efektif untuk mengaudit supplier vendor supply chain mengenai isu lingkungan terkait kebijakan sustain procurement. Terima kasih gitu. Nah ini sebenarnya nanti lebih kepada kita melihat ya kalau aktivitas yang akan dilihat dari procurement ini atau dari vendor ini itu sejauh mana ruang lingkupnya. Jadi kita perlu cek yang pertama adalah eh, ruang lingkup ya, ruang lingkupnya sejauh mana dari aktivitasnya. Baru ruang lingkup ini coba kita define sesuai dengan prosesnya ya. Jadi misalnya katakanlah kita bicara mengenai vendor konstruksi misalnya gitu ya, atau mungkin vendor delivery misalnya gitu ya, bagaimana kita juga mengirimkan barang dan lain-lain gitu. Nah, kita lihat sejauh mana sih ruang lingkupnya vendor konstruksi ini. Apakah misalnya memang dari awal mereka kemudian persiapan alatnya full dari mereka semua, atau mungkin mereka misalnya subkon lagi ke pihak lain. Ya, itu kita harus clear sampai sana. Atau kalau misalnya kayak delivery, mereka menggunakan mobil apa gitu ya. Terus mobil ini kemudian punya dampak apa terhadap lingkungan gitu. Jadi kita pertama harus tahu ruang lingkupnya dulu dari vendor yang kita pilih seperti apa. Kemudian yang kedua setelah ruang lingkup tersebut, itu kita juga bisa lihat terkait dengan proses yang mereka lakukan dari awal sampai akhir seperti apa gitu ya. Nah, dari proses ini kita juga cek apakah semuanya dilakukan oleh mereka atau katakanlah mereka juga melibatkan pihak lainnya lagi lah, ada subkon lagi gitu ya. Itu juga kita akan cek. Nah, sehingga sudah ketahuan nih prosesnya apa. Nah, nanti kita bisa menentukan kriteria-kriteria prosesnya itu apa aja gitu ya akan muncul. Nah, setiap organisasi itu nanti pada akhirnya akan bisa bikin template dari situ. Kenapa? Karena setiap perusahaan kan akan punya karakteristik vendornya apa. Kita kan akan bisa tahu gitu ya. Vendor bisa jadi ada yang berdampak terhadap lingkungan, ada juga yang tidak. Ya, kalau kayak cuma vendor beli putus ATK mungkin nggak perlu gitu. Tapi kalau vendornya ternyata dia ada potensi pencemaran udara, ada potensi limbahnya bisa spill, bisa bocor gitu, maka kita juga harus masukkan itu sebagai vendor yang memang punya risiko lingkungan gitu. Nah, nanti kita akan punya beberapa vendor, kita jadinya akan bisa tahu, oh setiap vendor punya proses yang berbeda, punya dampak lingkungan yang beda. Nah, nanti kita akan punya tuh kriteria-kriterianya seperti apa gitu ya. Jadi nanti kriterianya misalnya gitu ya terkait dengan seleksinya ada nggak terkait dengan misalnya aspek untuk peralatan untuk menanggulangi tumpahan atau menanggulangi kebocoran seperti apa ada atau tidak gitu ya. Kemudian juga nanti terkait dengan bagaimana mekanisme dalam kondisi emergensi di tengah jalan misalnya tiba-tiba ada kebocoran, nah mereka penanganannya seperti apa, lapor kemana gitu, ada nggak tim yang sudah bisa dalam melakukan penanganan tumpahan bahan kimia, misalnya kayak gitu biar bahan kimianya nggak masuk ke laut, nggak masuk ke air, nggak masuk ke tanah gitu ya. Jadi itu nanti yang akan dibuatkan kriteria-kriterianya. Jadi yang dibuat lebih advance adalah bukan hanya kita bicara mengenai legalitas gitu ya. Yang paling sering kan legalitas gitu, kalau lingkungan gitu ya. Jadi secara izin sudah ada aman, MSDS atau SDS-nya ada aman gitu ya. Seringkali seperti itu aja gitu. Cuma kita nggak masuk ke detail terhadap proses sama dari proses itu tuh ada potensi aspek lingkungan apa gitu. Jadi arahnya nanti ke sana. Dalam hal kita mengaudit vendor, jadi nanti kita bisa akan punya pertanyaan atau checklist yang sifatnya baku, tapi juga kita memasukkan poin-poin di mana kita bisa customize sih untuk memastikan dari awal sampai akhir itu prosesnya betul-betul dari segi aspeknya tercapture dengan baik, terus pengendaliannya mereka juga ada gitu. Jadi paling itu ya. Jadi terkait dengan
paling efektif caranya bagaimana? Satu, lihat dulu skop pekerjaannya. Dua, lihat proses yang mereka miliki, apakah semuanya ada di mereka atau ada yang disubkon lagi. Kemudian yang ketiga, dari proses-proses itu silahkan diidentifikasi aspek lingkungan apa yang mereka keluarkan. Nah, nanti tinggal kita mengaudit terkait dengan pengendalian terhadap aspek dampak lingkungan dari setiap prosesnya. Seperti itu. Itu ya barangkali ya buat pertanyaan tambahan dari Bu Fenty ya terkait dengan hal ini. Ada lagi barangkali Bapak Ibu yang masih ingin ditanyakan? Ya, silakan kalau ada terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Oke ya, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari saya cukupkan Bapak Ibu sekalian ya. Tapi yang jelas, ya ini tips dari saya dalam implementasi ini tentunya satu, tidak perlu panik gitu ya, tidak perlu bingung. Kadang-kadang kalau ada standar baru, kita di kantor udah kayak yang, aduh ini harus diupdate segera nih, nanti gimana gitu ya. Terus ya panjang gitu lah ya, udah keburu mungkin panik atau mungkin bingung dan lain sebagainya. Jangan panik, jangan bingung gitu ya. Tetap nanti dipelajari saja standarnya. Saran saya yang pertama dilakukan adalah ketika standarnya muncul atau dari sekarang bisa bikin pelatihan, bikin training gitu ya. Pastiin semua timnya juga tahu dan terlibat. Yang kedua bisa lakukan gap analysis. Ya, barangkali memang persyaratan yang 2026 ini sudah kita lakukan sebenarnya karena kita selalu mengimprove implementasi sistem manajemen yang kita miliki gitu. Jadi kalau sudah ada kan nanti kelihatan mana yang kurang, mana yang sudah baik gitu ya. Baru next-nya kita bisa coba untuk discuss dan pertimbangkan potensi untuk melakukan upgrade terkait dengan sistem manajemen lingkungan dari ISO 14001 2015 menjadi ISO 14001 tahun 2026. Ya, itu saja dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Floren untuk pertanyaannya, untuk pemaparannya materi hari ini ya Bapak Ibu ya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi sampai dengan saat ini. Dan kami ingatkan kembali bahwasanya jangan sampai lupa atau terlewat untuk absen ya. Karena untuk absen tersebut nanti kepentingannya untuk e-sertifikat seperti itu. Dan untuk link absennya terdapat di kolom chat ya Bapak Ibu ya, nanti bisa diakses apabila ada yang belum absen ya. Oke, dan izin untuk menjelaskan sedikit terkait dengan jadwal public training kami yang sudah rilis untuk tahun 2026 nanti ya Bapak Ibu ya. Berikut dapat dilihat di layar. Untuk jadwal public training kami dari bulan Januari sampai dengan Desember yang saat ini juga telah dibuka untuk registrasinya. Dan untuk public training kami saat ini terdapat training yang tersertifikasi baik dari Kemnaker seperti ada ahli K3 umum, Damkar D, lalu P3K ya kan, lalu juga ada sertifikasi dari BNSP yaitu ahli K3 umum, investigasi insiden dan juga lain-lain. Dan juga ada awareness juga Bapak Ibu yaitu terkait dengan ISO QHSE awareness internal auditor. Lalu juga ada lead auditor ISO 14001, ISO 45001 ya Bapak Ibu. Mungkin kiranya nanti jika Bapak Ibu mungkin mau konsultasi lebih lanjut atau mungkin mau langsung registrasi ya, boleh melalui nomor yang tertera, yaitu nomor tim kami Safex. Ataupun mungkin Bapak Ibu telah memiliki kontak atau sudah terkonek sebelumnya dengan tim kami yang lain, nanti boleh langsung dihubungi saja. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan dari public training kami di 2026 nanti. Dan juga izin Bapak Ibu untuk meluangkan waktu dapat mengisi survei untuk nantinya kami dapat evaluasi ke depannya ya Bapak Ibu dan untuk link surveinya telah tertera di kolom chat. Nanti boleh dibantu isi ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja dari kami. Saya mewakili tim Safex memohon maaf apabila mungkin terdapat kekurangan atau kesalahan dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah berkontribusi atau berpartisipasi ya dalam webinar kami pada hari ini. Dan mungkin untuk penutup izin untuk dokumentasi kembali Bapak Ibu karena mungkin nanti yang tadi masih banyak yang belum bisa on cam ya. Mungkin sekarang bisa dibantu untuk
on-cam terlebih dahulu dan menggunakan virtual background yang telah tersedia Bapak Ibu untuk dapat kami dokumentasikan kembali. Oke. Silakan Bapak Ibu untuk dapat on-cam dan menggunakan virtual background-nya Bapak Ibu. Ya, berarti 4 kali ya. Oke, mungkin karena sudah cukup banyak yang on-cam juga, jadi izin Bapak Ibu dalam hitungan ketiga, silahkan untuk dapat menunjukkan senyum terbaiknya ya Ibu, Bapak Ibu. Saya ambil fotonya dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya mungkin untuk slide yang selanjutnya. Oke, silahkan Bapak Ibu, 1, 2, dan 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami ucapkan kembali karena telah berpartisipasi dalam webinar dengan Safex pada hari ini. Dan semoga nantinya kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan dan kami tunggu mungkin untuk kerjasamanya nanti ya Bapak Ibu ya dengan Safex mungkin terkait dengan consulting ataupun training Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih banyak dan kami tutup acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Ibu.